Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Apriliana, NIM 2002010031 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer semester 3. Kali ini saya akan mereview dari pelatihan yang telah saya tempuh, yaitu pesantren fisika. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu mesin e-learning. Menurut yang telah saya baca, teknologi mesin e-learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Nah, pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, mesin learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Tugas yang dapat dijalankan oleh mesin e-learning ada banyak ragamnya, tergantung dari apa yang kita pelajari. Istilah pertama e-learning ini dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrien Margy Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar mesin e-learning dan konsepnya. Nah, teknik mesin e-learning ini ada dua, yaitu supervised dan unsupervised. Nah, supervised learning adalah teknik yang bisa diterapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang ada pada data dengan memberikan label tertentu. Sedangkan unsupervised learning adalah teknik yang bisa diterapkan oleh mesin e-learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi dan bisa diterapkan secara langsung. Nah, untuk cara kerja mesin e-learning sendiri, yaitu pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model, atau teknik yang memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih dan mengevaluasi hasil dari mesin e-learning itu sendiri. Nah, untuk aplikasi atau software yang digunakan untuk mesin e-learning sendiri yaitu ada bahasa pemrograman Python, bahasa pemrograman Java, bahasa pemrograman SQL, MATLAB, dan lain-lainnya. Nah, kali ini saya akan mereview yang telah saya pelajari dari pelatihan pesantren fisika, yaitu mengenai Object Oriented Programming. Nah, Object Oriented Programming itu sendiri itu adalah program yang menggunakan istilah kelas dan objek. Sistem ini digunakan untuk menyusun program perangkat lunak menjadi potongan-potongan kode blueprint yang biasanya disebut dengan kelas. Misalkan saja sebuah objek adalah telepon, lalu kelas adalah sekelompok objek yang serupa. Nah, misalkan contohnya kelas mobilitas yang berisi benda-benda yang serupa dengan telepon, yaitu ponsel, tablet, dan laptop. Nah, untuk Object Oriented Programming sendiri menggunakan 4 prinsip. Yang pertama itu enkapsulasi, yaitu saat objek masih bisa menjaga statusnya tetap pribadi di dalam sebuah kelas. Yang kedua ada abstraksi,
yaitu objek hanya mengungkapkan operasi yang relevan pada objek lain. Dan yang ketiga itu inherientasi, yaitu memungkinkan terbentuk kelas anak dari kelas induk yang menggunakan metode-metode yang sama dengan kelas induk. Dan yang terakhir adalah polimorfisme, yaitu objek bisa mengambil lebih dari satu bentuk berdasarkan penggunaannya. Oke, baiklah. Di sini ada contoh dari pemrograman dari Object Oriented Programming. Nah, untuk pertama kali kita menjalankan pemrograman ini, kita menggunakan Matplotlib ini ya. Jadi apa gunanya Matplotlib ini? Gunanya untuk membuat data NumPy. Nah, di sini untuk Y dan Y2 dan juga X atau untuk diagram untuk sumbu Y dan sumbu X ini bisa menggunakan NP randomnya normal for I in range-nya 100. Begitupun juga dengan Y2-nya dan juga X-nya menggunakan range-nya 100. Nah, untuk ukuran dari diagram ini bisa kita menggunakan fixed size-nya atau ukurannya yaitu 40 dan 10. Nah, untuk scatter itu warna sumbu. Jadi untuk sumbu X dan Y itu kita ini menggunakan warna red ya atau R, bisa juga ditulis jadi R. Nah, ini R yang titik ini adalah warna merah yang dari scatter ini. Nah, dan untuk plot, plot ini istilahnya tuh kayak garis ini nih, garis ini. Nah, ini kan garis ini kan warna biru tuh. Jadi ini kan colornya warna B atau disebut juga blue. Ini. Nah, untuk kita biar ada sumbu X dan sumbu Y-nya, kita menggunakan coding ini, format kode pemrogramannya dengan PLT X label sumbu X. Jadi di sini nanti ada ini yang garis yang ini dari 0 dari yang ini sini ke sini yaitu sumbu X, dan yang PLT Y label ini itu sumbu Y. Nah, untuk diagram ini kan ini pakai apa sih, line card-nya ini kan plotnya nih, line card tuh kan plot nih, plot ini kan nih garis yang ini nih, garis yang biru ini colornya kan biru, keterangan sini kan colornya nih biru nih. Ini diagram yang ini sama yang di bawah kan beda. Jadi yang tadi pakai line card-nya itu menggunakan plot. Ini dipakai plot. Jadi kan sini ada garis. Ini plot color B ini. Yang di bawah. Yang di bawah ini cuman pakai ininya aja nih, plot ini pakai yang garis yang warna merah aja, cuman nggak ada yang ini titik-titik merah ini nih, scatter ya, scatter. Cuman yang di bawah ini nggak pakai scatter, yang atau titik-titik tadi nih, titik-titik
merah yang kayak ini. Nah, yang di bawah ini kan pakai line card-nya itu kan bar. Nah, ini bar itu apa sih? Ini kayak diagram batang. Nah, menggunakan color R-nya juga. Nih, sumbu X, sumbu Y. Nah, untuk kita menanyakan nih di mana PLT plot. Nah, jadi kita cari di directory di dir PLT. Cari di sini kan PLT plotnya. Cari di sini plot. Cari plot. Nah, ada nih di sini kan plot. Nah, oh. Nah, berbicara mengenai fungsi. Nah, fungsi itu kan ada dua. Di fungsi itu kan parameternya ada yang wajib dan tidak wajib. Contohnya aja nih. Contohnya nih ini. Def fungsi X1, X2, return fungsi 1, 2. Nah, yang di bawah nih juga. Kan def fungsi X1, X2, return X2. Karena print ini. Nah, 1, 2, print fungsi 2.1. Nah, ini kan returnnya kan X2 nih. Jadi kan ini 1, 2. Jadi yang pertama kali ya pasti 2 dulu. Nah, jadi yang ini kan 2, 1. Jadi kan ini ya hasilnya 1. Nah, begitupun juga yang kayak di bawah yang ini. Nah, sama yang kayak ini kan. Nah, def fungsi X3 sama dengan 2, X4 sama dengan 1, return X4. Print fungsi. Jadi 1 outputnya jadi 1 kan. Nih, ini X4 sama dengan 1. Yang di bawah juga sama. Ini kan udah fungsi X1, X3 sama dengan 2, return X3. Ini print fungsi 1, jadi ini kan returnnya X3, jadi outputnya 2 nih. Kan X2. Nih, bisa juga kita pakai A, B, C, D. Jadi kayak A fungsinya tuh 10, B fungsinya tuh 20, terus yang C ini fungsinya tuh 30, terus yang D ini kan fungsinya 40. Nah, kita print A, B, C, D, jadi kan keluarnya 10, 20, 30, 40. D 40. Nah, fungsi ini kan urutannya kan berpengaruh kan ya. Jadi kalau kita urutinnya benar ya dia akan berurutan. Nah, jadi fungsi ini digunakan untuk data frame atau objek. Bisa juga kita gunain dokumentasi nih. Nah, normalnya untuk buat fungsi kita juga untuk buat fungsi kita juga buat dokumentasinya menggunakan ketikan ini nih. Nah, nih yang titik atas ini kan. Nah, dengan menggunakan dokumentasi ini ya untuk mempermudah kita mencarinya gitu kan. Ini return X1 integer, X2 integer, outputnya juga integer. Print fungsi nih, fungsi kita lihat ini kan integer input, outputnya integer. Jadi karena kita sudah dokumentasi ini kan nih dokumentasi yang ini X1 integer kan, jadi outputnya juga X1 integer.
Nah, di mana nih kita mau lihat fungsi nih, direktori fungsi nih, ada nggak? Nih, fungsi. Ya, untuk melihat apa yang ada di situ kan. Kita lihat di fungsi. Hayalah, ini isi semuanya kan di fungsi. Nih, makna return. Def fungsi X1, X2, X3 sama dengan X1 ditambah X3, return X3 nih. Fungsi kan 1, 2. Ini kan 1, 2 nih. Kan X3. Jadi ya 3. Jadi outputnya jadi 3 nih. Sama aja kayak yang di bawah. Nih, ini kan sama aja nih A, B, C, D fungsi 1, 2. 1 sini kan. Aja. Nah, masuk ke bagian objek nih. Objek kan. Nah, kenapa kita butuh object orient programming? Ya karena sangat bagus untuk mengakomodir data-data yang tidak bisa kita interpretasikan di data frame, gitu kan. Data frame dan lain-lainnya, tuh. Dan itu bisa memudahkan kita atau memfleksibelkan kita untuk bisa mencari data gitu kan. Nih, kan contohnya objek representasi suatu kuantitas spesies. Misalkan contohnya tuh kayak bayam nih, bayam. Bayam kan ada warna daun, terus bayam itu dapat dari asalnya dari mana, terus tinggi bayamnya, terus jumlah yang kita dapat jumlah batang yang ada di bayamnya. Nah ini kan mau nggak kita menggunakan apa sih kode ini greeting a class. Jadi kelas bayam, dev, init, self, pass. Nah, bayam. Nah, ini kan kayak nih, greeting class menambahkan informasi konstanta. Kan dev, self, rasa, ini kayak bayam tuh rasanya enak, terus warnanya tuh warna hijau. Itu kayak sama aja mengspesifikasikan bayam gitu loh, kayak mendeskripsikan bayam. Kan bayam itu warna hijau, terus bentuk batangnya gimana, terus rasanya gimana, terus dan lain-lain lah gitu kan. Kan rasanya enak, terus warnanya B, bayam, warna daun hijau. Nih, ya kan, self rasa, terus mengidentifikasi rasanya tuh kayak gimana, rasanya enak atau rasanya enak. Sama kayak warna daun juga, ini kan bayam kan warna hijau nih, ini kan warna hijau. Kan warna hijau, terus tipe, soft tipe ya, tipe. Self harganya nih. Misalkan kita mau jual bayam nih kan, bayam tuh harganya berapa tuh, misalkan ini berapa nih, 15.000 nih, kan bayam cacap 15.000. Terus kita spesifikasi nih, misalnya tipenya nih, bayam tipenya nih kan dari Cilacap nih, tipe kan berarti ya, bayam ini tipenya dari, maksudnya tuh asalnya dari Cilacap, terus harganya kan 15.000, terus rasanya enak, warnanya warna hijau. Nih. Ini untuk kita masuk di directory B nih, ada nggak sih ini yang harga, terus rasa, ya kan? Nih ada nih kan harga, rasa, tipe, warna daunnya. Begitupun juga nih kayak ini kan bayam Bogor 10.000. Harga bayam yang Cilacap tadi kan 15.000 nih. Ini yang Bogor 10.000. Ya nih 10.000. Nah, misalnya kita mau tambahin
apa ya, harganya mahal atau nggak mahalnya nih. Jadi kan ini atribut kan, self rasa enak, self warna daun hijau, self tipenya nih, harga, terus apakah mahal ataukah enggak nih. Jadi kan if nol nih, ya kan self harga, kalau kurang dari itu kan ya murah nih. Jadi kan elif nih. Ini kayak sedang nih. Kurang dari 20.000 sedang, berarti ini mahal. Ya kan? Terus kita nih buatkan bayam Cilacap 15.000. Apakah mahal? Kan kurang nih kan 15.000 dari 20.000 ya. Outputnya jadi sedang. Nih gue kayak ini juga nih bayam Jogja 5.000. Apakah mahal kan? Kan kurang dari nih, ya kan? Kurang. Jadi ya harganya murah. Terus tipenya nih apa bayam tipe atau asalnya tuh kan asalnya ini kan asalnya dari mana nih, ntar nih, asalkan dari Cilacap nih kan, dari Cilacap nih kan, dari tipenya ya dari Cilacap. Terus yang B2 nih kan asalnya kan dari Jogja nih, jadi B2 get tipe ya Jogja. Tipe ja. Nah, ini tipe B ya, main bayam. Nah, ini kan tipe kan B ya kan. Ini B kan bayam. Nah, untuk kita lihat nih direktorinya nih yang di dir B. Dir B. Nah, ini kan ada nih maksudnya apakah mahal, get tipe, harga, rasa, tipe, warna daun, ya kan. Bayam fungsi X. Nah, nih. Nah, contoh lain nih. Misal kita ambil matahari aja nih. Ini sudah saya buat, sudah saya ini codingnya. Ini kan print matahari nama nih. Umurnya berarti asal dari Cilacap. Matahari lihat ini bunga matahari berumur 2. Ini bunga berasal dari Cilacap. Untuk kelas bunga, nah ini kan kelas bunga nih kan def init self nama asal, self nama asal, lihat ini bunga nih kan. Berarti self nama nih kan, self nama ini bunga nih. Self nama ini bunga. Ini bunga. Kan berumur self egg. Berarti kan egg-nya tadi kan 2 nih. Egg-nya kan 2. Berarti self egg-nya ini berumur 2 tahun nih. Nih self get asal bunga. Nah, terus get asal self nih, bunga berasal dari, terus self asal. Berarti nah, self asal ini kan berarti dari Cilacap nih. Iya kan? Iya. Nah, Cilacap. Berarti bunga berasal dari Cilacap. Jadi coba kita lihat printnya. Ini kan. Oh ya, bisa juga kita tambahin kayak nih. Def jumlah biji kan ribuan. Terus bunga sepatu, jangan bunga sepatu. Ini bunga, terus berumur, terus bunga berasal dari mana, jumlah kelopaknya 5, ratennya 5. Nah, ini kan inputnya kan matahari 2 Cilacap. Nah, ini kan nih
Matahari, jumlah biji ribuan. Jumlah biji ribuan. Mana tadi? Ini nih kan. Nah, jumlah bijinya kan. Nah, racunnya ribuan. Nih. Jadi kan ribuan. Nah, terus bunga sepatu nih. Sepatu 3 Cirebon. Nah, untuk kita lihat nih. Ya, ada nggak sih yang kita buat ini nih. Yang, nah nih. Save nama. Terus apa sih nih, lihat nih get asal jumlah kelopaknya. Nah, kita lihat ada nggak ya di direktory sepatu dari. Nah, ini ada kan asal get asal jumlah jumlah kelopaknya, terus lihat nama. Nah, kita tahu nih misal jumlah jumlah kelopaknya 5. Jumlah kelopaknya ini kan 5 nih. Returnnya tadi kan 5. Jumlah kelopaknya sih. Nah, nih jumlah kelopaknya kan nih 5. Sama selebihnya sih ya sama aja. Sama aja nih, kayak juga nih, matahari. 2 nih, matahari. 1, 2, cacep. Kita lihat sini. Ada nggak sih yang direktori di matahari ini? Ada kan nih, get asal, jumlah biji, lihat, nama. Nih, coba nih, matahari 2, lihat. Berarti ini bunga matahari 1 berumur 2. Berumur 2. Matahari 1 berumur 2. Kan umurnya tadi 2 nih kan. Matahari mana sih? Matahari tadi. Nih. Nah, ini lihat kan. Lihat. Ini bunga matahari berumur 2. Berumur 2. Ya kan? Ini bunga matahari umur 2. Dah, itu aja sih ini. Object Orient Programming dasar tuh dari eh istilahnya tuh kayak menspesifikasikan objek itu sendiri gitu. Misalkan matahari ya itu tadi ada misalkan asalnya dari mana, terus bentuk warnanya kayak mana, terus kelopaknya ada berapa kayak gitu. Nah, jadi di sini saya akan mengoperasikan atau membuat pemrograman tentang object orient programming. Nah, di dalam OPP sendiri kan itu ada atribut dan perilaku. Atribut adalah semacam identitas atau variabel dari suatu objek, dan sedangkan perilaku adalah kemampuan atau fitur dari objek tersebut. Nah, di sini saya akan membuat pemrograman. Saya ambil contohnya, contoh atributnya tuh, saya memiliki 3 ekor kucing, masing-masing kucing memiliki warna dan usianya sendiri-sendiri. Nah, nanti saya akan merepresentasikan 3 ekor kucing tersebut dengan pendekatan Object Orientation Programming atau OPP. Nah, kelas. Kita buat dulu kelas kucing. Kelas kucing sebagai definisi. Jadi definisi. Isi ya. Si kelas kucing, terus warnanya usia
Nah, kali ini saya akan membangun instance atau variabel sebagai objek nyata. Membangun instance variabel atau variabel sebagai objek nyata. Objek nyata. Kucing nih, kucing satu, satu. Nah, kucing satu nih, misalkan kucing satu saya kasih warna hitam, misalkan warna hitam. Terus usianya, usianya 3 bulan. Kucing kedua, nah kucing kedua saya kasih warna putih, misalkan putih. Terus usianya 2 bulan. 2 bulan. Terus kucing ketiga. Nah, kucing ketiga saya kasih warna kuning. Kuning. Terus untuk usianya kasih warna 3,5 bulan. 3,5 bulan. Nih. Print. Kucing satu. Warna. Kucing satu. Usia. Sama aja yang di bawahnya juga kucing 2 warna usianya print kucing ketiga nih warna
Nah, coba kita jalani nih. Kita jalanin. Nah, ini kan ada yang error nih, kucing. Karena ininya kelasnya ini kan hurufnya K-nya kecil, jadi coba kita ganti, terus kita run. Nah, ini muncul nih, hitam 3 bulan, putih 2 bulan. Terus kucing kuning, mana nih? Kuning. Kucing 3 warna. Kucing 3 usia. Oh, ini nih. Kucing non-O nih. Kurang ditambahin 3 kucing. Nah, kan kuning 3,5 bulan. Jadi benar nih. Jadi kan atribut dari contoh atribut yang telah saya jalanin. Terus ada kan tadi ada 2 nih, kan ada atribut sama perilaku. Nah, yang perilaku saya ambil misalkan kita memiliki kelas mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa memiliki atribut, yaitu nama dan asal, serta memiliki perilaku untuk memperkenalkan diri. Nah, untuk kodenya, maka kita bisa buat nih. Nah, ini yang tadi ini atribut ya. Ini yang kucing atribut. Yang ini perilaku, misalkan perilaku nih. Ini atribut, misalkan atribut. Ini perilaku. Nah, kita buat kelasnya terlebih dahulu nih. Buat kelasnya terlebih dahulu. Kelas mahasiswa, nama, asal, perkenalan, self. Nih, print. Perkenalkan, saya self, nama. Nih, nama, terus dari self, asal. Nah, ini contoh yang perilaku nih. Tadi kan atribut kan. Ini tadi kan atribut ya. Nah, sekarang perilaku. Terus
setelah kita buat kelasnya, maka yang selanjutnya akan saya jalankan itu membuat instance-nya. Jadi dalam contoh ini saya akan mengambil 2 mahasiswa. Yang pertama namanya Denny dari Jawa Timur, dan kedua Lendis Fabri dari Jawa Timur juga. Nah, kemudian setelah itu saya akan meminta keduanya untuk memperkenalkan diri. Ini, Denny, sekarang mahasiswa. Denny asalnya Jawa Timur. Lendis. Mahasiswa. Lendis Fabri. Nah, asalnya tadi kan sama aja nih, dari Jawa Timur juga. Nah, saya ini kita panggil fungsi perkenalannya nih. Panggil fungsi perkenalan. Denny perkenalan. Terus Lendis perkenalan. Nah, sekarang coba kita running. Nah, nih kan, perkenalkan saya Lendis Fabri dari Jawa Timur. Terus perkenalkan saya, oh salah nih. Mana nih? Oh ini nih. Sorry. Lendis. Salah ketik nih. Lendis. Ini Denny. Coba running. Nah, nih. Perkenalkan saya Denny dari Jawa Timur ya kan. Terus Lendis Fabri dari Jawa Timur juga. Nah, kalau kita perhatikan lagi nih kode ini kan, kita lihat nih di dev mana nih? Ini dev perkenalan self. Print perkenalan saya self nama dari self asal kan. Nah, kita dapati sebuah parameter pada perkenalan ini yaitu parameter self. Nah, tapi ketika kita memanggil fungsi tersebut dari instance yang kita buat, kita dapat melemparkan parameter apapun. Misalnya kayak ini nih, panggil fungsi perkenalan, Denny perkenalan, Lendis perkenalan. Nah, inilah bedanya fungsi yang ada di luar kelas dan fungsi yang ada dalam kelas. Jadi, ketika memanggil sebuah fungsi yang berada pada kelas tertentu,
konstruktor dari Python akan otomatis melemparkan self sebagai parameter pertama. Dan dari parameter self ini kita bisa mendapatkan akses secara internal terhadap atribut dan perilaku dari objek yang kita buat. Nah, cara kerja pada OPP, Object Oriented Programming, adalah langkah pertama dalam OPP yaitu mengidentifikasi semua objek yang ingin dimanipulasi oleh programmer dan bagaimana mereka saling berhubungan. Sering dikenal sebagai data modeling atau pemodelan data. Setelah suatu objek diketahui, kemudian digeneralisasikan sebagai objek kelas atau kelas objek yang mendefinisikan sejenis data yang dikandungnya dan urutan logika apapun yang dapat memanipulasinya. Nah, setiap urutan logika yang berbeda dikenal sebagai metode, dan objek dapat berkomunikasi dengan antarmuka yang didefinisikan dengan baik yang disebut message. Manfaat. Nah, manfaat dari object oriented programming itu pertama ada OPP memodelkan hal-hal kompleks sebagai struktur sederhana dan dapat direproduksi. Kedua, kode OPP dapat digunakan kembali. Ketiga, OPP mencegah duplication atau duplikasi kode. Keempat, OPP membuat perbaiki bug lebih mudah. Dan kelima, memperbaiki kesalahan yang terkandung dalam kelas yang terstruktur dengan baik lebih mudah daripada menemukan kesalahan di banyak tempat dalam kode. Keenam, OPP melindungi informasi melalui encapsulation (enkapsulasi). Data objek hanya dapat diakses melalui properti dan metode publik. Ketujuh, OPP menggunakan abstraksi untuk membuat kompleksitas dapat dicerna. Dan yang terakhir, OPP mudah diajak bekerja sama dalam tim pengembang. Kelas dapat diberikan kepada pengembang yang berbeda, yang memungkinkan banyak orang untuk membuat kode proyek secara bersamaan. Nah, perbedaan Object Oriented Programming atau OPP dengan prosedural. Nah, prosedural perbedaannya diselesaikan dalam bentuk prosedur atau fungsi. Yang kedua, program merupakan urutan-urutan instruksi. Ketiga, program dipecah-pecah ke dalam subprogram yang lebih sederhana. Dan keempat, fokus utama pada prosedur dan fungsi. Dan kelima, fungsi dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data. Dan yang terakhir, sedangkan data sendiri bersifat pasif. Nah, sedangkan OPP atau Object Oriented Programming, satu fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut objek atau objek. Nah, kedua, objek-objek dalam OPP bersifat aktif. Nah, yang ketiga, cara pandang OPP, program bukan urutan-urutan instruksi, tapi diselesaikan oleh objek-objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Adapun kelebihan dari OPP atau Object Oriented Programming, satu, OPP menyediakan struktur modular yang jelas untuk program sehingga OPP sangat bagus digunakan untuk
mendefinisikan tipe data abstrak di mana detail implementasinya tersembunyi. Ketiga, OPP akan mempermudah dalam memaintain dan memodifikasi kode yang sudah ada. Objek yang baru dapat dibuat tanpa mengubah kode yang sudah ada. Dan yang terakhir, ketiga, OPP menyediakan framework untuk library kode, di mana komponen software yang tersedia dapat dengan mudah diadaptasi dan dimodifikasi oleh programmer. Hal ini sangat berguna untuk mengembangkan GUI, Graphical User Interfaces. Kekurangan dari OPP, Object Oriented Programming. 1. Tidak memperbolehkan mengimplementasi yang kuat pada reuse. Ketiga, properti software tidak terikat dalam satu unit fungsional, sehingga harus di-crosscut di mana komponennya. Dan yang terakhir, ketiga, crosscut tersebut mengakibatkan sulitnya pengembangan dan pemeliharaan. Nah, jadi kesimpulannya dari OPP, Object Oriented Programming, adalah dengan cara inilah struktur data menjadi sebuah objek yang mencakup data dan function atau fungsi. Selain itu, mereka atau kita sebut para programmer juga dapat membuat hubungan antara satu objek dan lainnya. Sebagai contoh, misalnya objek dapat mewarisi karakteristik dari objek lain dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari review yang telah saya sampaikan dari pelatihan pesantren fisika yang telah saya tempuh ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.